Sebelumnya mohon kesediaan Mbak untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Priska Oliviani Mesitari, saya biasa dipanggil Priska dan saya berprofesi sebagai bidan. Mbak ini bekerja di mana ya Mbak? Saya bekerja di salah satu klinik swasta. Berapa lama Mbak Priska ini berprofesi sebagai seorang bidan? Oke, saya berprofesi sebagai seorang bidan kurang lebih sekitar 2 tahun. Bisa dijelaskan Mbak pengalaman berprofesi sebagai seorang bidan itu seperti apa? Pengalaman yang selama saya berprofesi sebagai seorang bidan, sebelumnya saya pernah bekerja di beberapa fasilitas kesehatan, salah satunya adalah di klinik swasta yang berada. Pengalaman yang saya dapatkan itu saya diajarkan untuk banyak bersabar dalam menghadapi pasien, karena setiap pasien ini kan berbeda-beda ya Mbak sifatnya, jadi makanya kesabaran seorang bidan itu sangat diperlukan. Apakah ada kendala selama Mbak Priska ini berprofesi sebagai seorang bidan dan bagaimana solusinya Mbak? Baik, tentu saja ada kendala ya Mbak dalam saya sebagai seorang bidan. Kendalanya itu misalnya nih Mbak, salah satu contohnya itu saya pernah bekerja di salah satu puskesmas suatu daerah. Nah, bidan ini kan langsung berinteraksi dengan masyarakat nih. Nah, di daerah tersebut ada beberapa orang yang masih percaya bahwa melahirkan itu harus di dukun beranak. Nah, jadi seharusnya kan aturannya proses persalinan ini dilakukan di fasilitas kesehatan. Nah, tindakan atau solusi yang saya bisa lakukan yaitu dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat. Setelah itu saya memberikan penyuluhan. Terus yang kedua, kendala yang saya dapatkan yaitu kurangnya fasilitas atau fasilitas yang tidak memadai, sehingga pelayanan yang saya berikan itu tidak bisa saya berikan secara maksimal karena fasilitas yang tidak memadai. Apa sih motivasi Mbak Priska ini sebagai seorang bidan? Oke, motivasi saya menjadi seorang bidan, kita tahu bahwa setiap tahunnya angka kematian ibu dan anak itu semakin meningkat. Nah, motivasi saya bahwa saya ingin membantu program pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak dengan cara memberikan asuhan kepada ibu dan anak, memberikan asuhan itu dengan baik dan benar, serta saya juga ada ketertarikan sendiri untuk mempelajari ilmu-ilmu kebidanan ini. Apakah ada suka dan dukanya selama Mbak Priska ini berprofesi sebagai seorang bidan, Pak? Oke. Suka dan duka saya berprofesi sebagai seorang bidan, sukanya ketika saya berhasil dalam membantu proses persalinan, karena seorang bidan itu ada kebahagiaan sendiri gitu saat mendengar suara tangisan bayi pertama kali dilahirkan, serta ketika kita berhasil menolong persalinan ibu dan anak itu dalam keadaan sehat. Dan dukanya ya menjadi seorang bidan kita harus banyak bersabar, terus kita juga tidak bisa punya waktu yang lebih untuk keluarga, teman dan kerabat, karena pasien butuh kita ini bisa kapan aja. Jadi itu dukanya Mbak. Kemudian Mbak Priska, tantangan Mbak Priska ini selama berprofesi sebagai seorang bidan ini apa Mbak Priska? Tantangan saya berprofesi sebagai seorang bidan, tantangannya itu ya kayak yang tadi tuh Mbak, misalnya kayak masyarakat yang tidak percaya bahwa melahirkan itu tidak harus ke fasilitas kesehatan, bisa saja ke dukun. Nah, tantangan itu bisa menjadi sebuah tantangan untuk saya, kayak saya harus bisa meyakinkan masyarakat itu sendiri supaya mereka bisa percaya bahwa pelayanan kebidanan ini sangat penting, bukan cuma di dukun saja. Kalau saya boleh tahu Mbak Priska, ini di kehamilan ibu hamil ini olahraga yang tepat itu seperti apa Mbak Priska? Oke, kalau di tempat saya bekerja nih Mbak, di klinik saya, aktivitas atau olahraga yang biasa ibu hamil lakukan itu biasanya kami itu mengadakan senam hamil.
Nah, senam hamil ini berguna untuk ibu hamil untuk menjaga kebugaran mereka, serta ada juga yang namanya yoga, Mbak. Yoga itu kan juga baik untuk ibu hamil. Oke Mbak Priska, kemudian bagaimana cara Mbak Priska melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk meyakinkan bahwa melahirkan harus ditolong oleh seorang bidan? Menurut pengalaman saya kemarin, saya itu nggak langsung melakukan pendekatan pada masyarakat. Saya yang pertama itu melakukan pendekatan pada tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh yang berperan penting di masyarakat itu sendiri. Baru saya melakukan pendekatan pada masyarakat dan baru saya memberikan penyuluhan tentang bahwa pentingnya melahirkan itu harus kepada seorang bidan. Apa saja rutinitas harian yang Mbak Priska lakukan di klinik? Rutinitas yang biasa saya lakukan di klinik, biasanya itu saya memberikan pelayanan seperti KB, membantu proses persalinan, terus memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terus memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, ibu nifas atau ibu yang baru saja melahirkan, terus ibu hamil, seperti itu. Apa yang Mbak Priska lakukan untuk mempertahankan dan memperbaharui keterampilan Mbak Priska sebagai seorang bidan? Untuk yang saya lakukan itu karena sekarang itu seperti saya mengikuti pelatihan, terus penyuluh, maksudnya seminar-seminar kayak gitu Mbak, untuk mengembangkan pengetahuan atau ilmu-ilmu yang baru. Terus saya melatih skill-skill saya lagi, Mbak. Oke Mbak Priska, untuk pertanyaan terakhir nih Mbak Priska, harapan Mbak Priska ke depan itu seperti apa? Harapan saya ke depan untuk generasi atau calon-calon bidan, saya berharap semoga bisa menjadi bidan yang kompeten, terus bisa menjadi bidan yang mempunyai skill yang bagus, terus bisa menjadi bidan yang cermat dan siaga juga Mbak. Terus saya harap bisa menjadi bidan yang berguna untuk masyarakat, dan juga membantu berbagai macam program pemerintah. Itu aja sih Mbak harapan saya untuk generasi kedepannya. Oke Mbak Priska, sebelumnya terima kasih sudah hadir di sesi wawancara ini, dan terima kasih Mbak Priska sudah bersedia menjadi narasumber saya. Baik, sama-sama. Saya juga terima kasih karena telah diundang dan menjadi narasumber di sini. Semoga juga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.